Pada Senin kemarin kabarnya Timnas Indonesia memulai TC sebagai persiapan menuju Piala AFF 2022 di Bali. Namun pasalnya TC perdana Timnas Indonesia ini belum diikuti oleh semua pemain. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa ada 10 pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Indra Syafri mengatakan ada 10 pemain yang belum bergabung dengan berbagai macam alasan. 10 pemain tersebut yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Dimas Derajat, dan Rizky Ridho. Selain mereka ada 3 pemain Timnas Indonesia U20 yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf. Sedangkan untuk pemain Timnas Indonesia U20 memang diketahui baru saja pulang dari TC di Eropa, sehingga mereka diberi waktu istirahat terlebih dahulu dan direncanakan baru bergabung pada hari ini. Sementara itu terkait Elkan Bagot dan Sandy Walsh, Indra Syafri belum bisa memastikan apakah keduanya bisa tampil di Piala AFF 2022. Dia hanya memastikan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah berkomunikasi langsung dengan tim dari Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Terbaru Rizky Ridho dikabarkan sudah terlihat berlatih bersama skuad Garuda, setelah sebelumnya dikabarkan terlambat datang dalam mengikuti TC. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan Timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion Gelora Bung Karno pada gelaran Piala AFF 2022 bulan Desember mendatang. Kepastian PSSI menggunakan Stadion GBK didapati setelah PSSI menggelar rekor bersama Kemenpora. Bahkan Yunus menilai Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah memberikan restu untuk Timnas Indonesia menggunakan Stadion GBK di ajang AFF. Yunus pun menjelaskan penggunaan GBK tak hanya saat Timnas Indonesia melakoni laga home di babak penyisihan. Nantinya Stadion GBK juga disiapkan saat Timnas Indonesia melenggang ke babak semifinal dan final. Kendati demikian, meski PSSI sudah berikan lampu hijau terkait penggunaan Stadion GBK di Piala AFF 2022, namun itu semua masih tergantung dari izin yang diberikan pihak kepolisian. Di samping itu, PSSI sendiri dijadwalkan bakal bertemu dengan pihak kepolisian pada hari ini. Pertemuan itu tak lepas membahas perihal apakah laga kandang Timnas Indonesia di ajang Piala AFF bisa dihadiri penonton ataukah tidak. Diketahui salah satu punggawa Garuda Nusantara Jordi Amat belum nampak batang hidungnya dalam pemusatan latihan hari pertama Timnas Indonesia di Bali sebagai persiapan untuk Piala AFF 2022 pada Senin 28 November. Lantaran bek yang baru dinaturalisasi itu ternyata membela Johor Darul Takzim ketika diajar Borussia Dortmund. Usut punya usut, Jordi Amat tampil sebagai starter saat JDT dibantai Dortmund 1-4. Dalam uji coba di Sultan Ibrahim Stadium Johor Bahru Senin kemarin. Nampaknya bek berdarah Spanyol itu pun cukup kelabakan menghadapi gempuran Dortmund, di mana pada akhirnya 4 gol Dortmund pun harus membuat Jordi Amat dan kawan-kawan bertekuk lutut. Sebagai informasi, Borussia Dortmund tengah melakukan tur Asia Tenggara di periode Piala Dunia 2022. Tim berjulukan Die Borussen itu sebelumnya telah melawan klub Singapura Lion City Sailors pada 24 November 2022 dan menang 4-1.